Ijaan dan ikan todak. Menurut Sahibul Hikayat, sebermula ada seorang datu yang sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datu Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Siang malam ia bersamadi di batu karang. Di antara percikan buih, debu ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak, cucu, dan keturunannya kelak. Hatta, ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Tanpa bersut dari tempat duduk maupun membuka mata, Datu Mabrur menepi serangan mendadak itu. Ikan itu terpelanting dan jatuh di karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang-ulang. Di sekeliling karang, ribuan ikan lain mengepung, memperlihatkan gigi mereka yang panjang dan tajam, seakan prajurit siap tempur. Pada serangannya yang terakhir, ikan itu terpelanting jatuh persis Datu Mabrur membuka matanya. "Hai ikan, apa maksudmu mengganggu samadiku? Ikan apa kamu?" "Aku ikan todak, raja ikan todak yang menguasai perairan ini. Samadimu membuat lautan bergelora. Kami terusik dan aku memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sakti, Datu Mabrur." "Aku takluk," katanya, menggap-menggap, matanya berkedip, menahan sakit. Tubuhnya terjepit di sela-sela karang tajam. "Jadi itu rakyatmu?" Datu Mabrur menunjuk ribuan ikan yang mengepung karang. "Ya, Datu. Tapi sebelum menyerangmu tadi, kami telah bersepakat. Kalau aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apapun perintahmu. Datu, tolonglah aku, obati luka-lukaku, dan kembalikanlah aku ke laut. Kalau terlalu lama di darat, aku bisa mati. Atas nama rakyatku, aku berjanji akan mengabdi padamu. Bila engkau menolongku." Raja ikan todak mengibah-ibah, seolah sulit bernapas, insannya membuka dan menutup. "Baiklah," Datu Mabrur berdiri. "Sebagai sesama makhluk ciptaannya, aku akan menolongmu. Apapun perintahmu, kami akan memenuhinya." Datu ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata, dilayani ikan duyung dan gurita. Ingin berkeliling dunia bersama ikan paus dan lumba-lumba. "Tidak, aku tak punya keinginan pribadi. Tapi untuk masa depan anak cucuku nanti." Lalu Datu Mabrur menceritakan maksud pertapaannya selama ini. "Akan kukerahkan rakyatku, seluruh penghuni lautan dan samudera. Sebelum matahari terbit esok pagi, impianmu akan terwujud. Aku bersumpah," jawab Raja ikan todak. Datu Mabrur tak dapat membayangkan bagaimana Raja ikan todak akan memenuhi sumpahnya itu. "Baiklah, tapi kita harus membuat perjanjian. Sejak sekarang kita harus saijaan, seiring sejalan, sekata sampai ke anak cucu kita. Kita harus sepakat mufakat, bantu-membantu, bahu-membahu. Setuju?" "Setuju, Datu," sahut Raja ikan todak yang tergolek lemah. Ia sangat membutuhkan air. Mendengar jawaban itu, Datu Mabrur tersenyum. Dengan hati-hati dilepaskannya tubuh Raja ikan todak dari jepitan karang, lalu disuapnya lembut. Ajaib, dalam sekejap darah dan luka di sekujur tubuh Raja ikan todak itu mengering. Kulitnya licin, kembali seperti semula, seakan tak pernah luka. Ikan itu menggerak-gerakkan sirip dan ekornya dengan gembira. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Datu Mabrur mengangkat Raja ikan todak itu dan mengembalikannya ke laut. Ribuan ikan yang tadi mengepung karang kini berenang menggerumuninya, melompat-lompat bersukaria. "Saijaan!" seru Raja ikan todak sampai melompat di permukaannya.
"Saijaan," sahut Datu Mabrur. Sebelum batas waktu pertapaannya berakhir, Datu Mabrur dikagetkan oleh suara gemuruh yang berakhir datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan tapi pasti. Gemuruh suara itu terdengar bersamaan dengan timbulnya sebuah daratan dari dasar laut. Sambil mendorong, mereka serempak berteriak, "Saijaan! Saijaan! Saijaan!" Datu Mabrur tercengang di karang pertapaannya. Raja Ikan Todak memenuhi sumpahnya. Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu telah timbul sepenuhnya, berupa sebuah pulau lengkap dengan ngarai, lembah, perbukitan, dan pegunungan. Tanahnya tampak subur, pulau kecil yang makmur. Datu Mabrur senang dan gembira. Impiannya tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya telah menjadi kenyataan.